Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dari kelas PAUD A23. Kali ini saya ingin mempresentasikan satu tema, yaitu tentang pengembangan anak usia dini holistik dan integratif. Kali ini saya akan menjelaskan secara jelas saja ya teman-teman. Pengembangan anak usia dini holistik dan integratif adalah pengembangan anak usia dini yang dilakukan berdasarkan pemahaman untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling berkaitan secara simultan dan sistematis. Apa sih holistik itu? Yuk kita bahas sama-sama. Holistik artinya penanganan anak usia dini secara utuh atau menyeluruh, yang dicakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, dan perlindungan untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan pada anak. Lalu, integratif itu apa sih? Ya, integratif atau terpadu artinya penanganan anak usia dini dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah, daerah, dan pusat. Jadi, PAUD holistik integratif adalah penanganan anak usia dini secara utuh atau menyeluruh yang mencakup layanan gizi, kesehatan, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan untuk mengoptimalkan semua aspek pengembangan anak yang dilakukan secara individu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah, daerah, dan pusat. Lalu ada juga tujuan dari pengembangan anak usia dini holistik dan integratif. Ada dua tujuan, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik dan integratif. Tujuan umumnya adalah terselenggaranya layanan pengembangan anak usia dini holistik integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Lalu, tujuan khususnya adalah terpenuhi kebutuhan esensial anak secara utuh, meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral, emosional, dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kelompok umurnya. Yang kedua, tujuan khususnya yaitu terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada. Lalu ada juga terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga yang terkait sesuai kondisi wilayah. Yang terakhir yaitu terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam mengupayakan perkembangan anak usia dini holistik dan integratif. Lalu ada juga anak Indonesia sehat, anak Indonesia harapan kita, yaitu anak usia 0,8 tahun dan juga manusia kecil yang memiliki potensi yang masih harus ditumbuh kembangkan pada masa ini. Proses pertumbuhan dan pengembangan dalam berbagai aspek sedang mengalami masa yang cepat dan merentang pengembangan hidup manusia. Itu ucap Rex 1992. Dan bersifat egosentris, memiliki rasa ingin tahu secara mendalam, merupakan makhluk sosial yang unik dengan fantasi, memiliki daya perhatian yang pendek, dan merupakan masa yang paling potensial untuk belajar. Ini dan Yuliana Nuraini 2009. Lalu periode 5 tahun pertama kehidupan anak merupakan masa periode.
Pendidikan anak usia dini, kajian teoritis, empiris, dan kebijakan. Apa sih kajian teoritis, empiris, dan kebijakan? Suatu upaya membina yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan pengembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu periode 5 tahun pertama kehidupan anak merupakan masa emas atau golden period. Lembaga lalu PAUD adalah lembaga yang memegang peran dan posisi kunci dan fundamental dalam mengoptimalkan potensi anak. Karena pengalaman PAUD memberi pengaruh yang membekas sehingga melandasi proses pendidikan dalam pengembangan anak selanjutnya. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pusat pendidikan pada PAUD. Ada 3, yaitu keluarga, lembaga pendidikan, dan lingkungan. Gutama menyatakan di tahun 2003 menyatakan bahwa penanganan anak perlu dilakukan secara holistik dan integratif dari aspek medis dan neurologi, psikososio-kultural maupun edukatif, meningkatkan rangsangan dan memprograman yang salah atau kurang pada masa anak usia dini dapat berakibat buruk pada perilaku yang akan datang. Kondisi PAUD di Indonesia saat ini, pelayanan masih bersifat parsial atau belum memenuhi seluruh aspek kebutuhan esensial anak. Lalu rendahnya pemahaman pendidik dan tenaga pendidik serta para pemangku kepentingan tentang pentingnya pengembangan anak usia dini holistik dan integratif. Kualitas pengolahan yang kurang profesional, fasilitas pelayanan kurang memadai, lalu distribusi dan kualitas sumber daya manusia kurang merata, lalu keterbatasan dana, lamanya koordinasi atau kerjasama dengan lembaga yang berkaitan. Lalu apa sih solusi yang dapat kita lakukan pada saat kondisi pendidikan PAUD yang kurang memadai pada saat ini? Yaitu ada solusinya. Yang pertama adalah menjalin kerjasama dengan pihak atau lembaga lain yang mempunyai wewenang dan kemampuan dalam memberi layanan pada anak. Yang pertama ada seperti Dinas Kesehatan atau Puskesmas, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, lalu Ikatan Bidan Indonesia atau IBI, lalu ada Komisi Perlindungan Anak, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, dan Lembaga Perlindungan Anak. Yang kedua yaitu parenting. Aspek yang harus ditingkatkan pada anak dengan menggunakan pendidikan holistik. Yang pertama ada aspek pendidikan, aspek kesehatan gizi, aspek pengasuhan, deteksi dini tumbuh kembang anak, aspek perlindungan. Lalu keholistikan peran lembaga dalam pengembangan PAUD dan terjalin hubungan yang harmonis antar lembaga terkait sehingga memperkecil rasa ego sektoral yang selama ini sangat kuat. Lalu terwujudnya program bersama dari lembaga terkait dengan sarana anak usia dini, mengoptimalkan peran masing-masing lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.
lalu menghindari adanya program yang tumpang tindih dari lembaga-lembaga terkait sehingga berdampak pada pemborosan biaya. Terwujudnya sinkronisasi program dari masing-masing lembaga terkait mengoptimalkan potensi anak. Dengan demikian, layanan menyeluruh atau holistik yang meliputi layanan pendidikan, pengasuhan, perawatan, kesehatan gizi, dan perlindungan anak dengan mengintegrasi berbagai lembaga serta menjadi sangat penting guna mengoptimalkan potensi anak. Lalu ada apa saja sih rancangan PAUD holistik dan integratif ini? Ada beberapa rancangan. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi potensi lembaga PAUD. Yang kedua menentukan kebutuhan yang terkait dengan program holistik dan integratif seperti kebutuhan pendidikan, pengasuhan, kesehatan gizi, dan perlindungan anak. Yang lalu ada juga penyusunan draft rancangan program tahunan penyelenggaraan PAUD holistik dan integratif. Lalu menyusun draft rancangan anggaran selama 1 tahun, mendiskusikan draft rancangan program dengan menggunakan orang tua, stakeholder, tokoh masyarakat, dan pihak terkait, sosialisasi program penyelenggaraan PAUD holistik dan integratif kepada semua pihak yang terkait. Lalu menyiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan, mengendalikan dana dari berbagai sumber yang tidak mengikat sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang terakhir ada menyiapkan administrasi yang diperlukan seperti surat menyurat administrasi pembelajaran, keuangan, dan lain-lain. Yang kedua ada yang namanya pelaksana. Seperti kegiatan belajar, wujud dari layanan pendidikan yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing lembaga. Seperti contoh di samping ini, belajar dengan media benda konkret. Ya, anak-anak mulai memahami lingkungannya. Kita sebagai pendidik harus membina anak. Sebaiknya pendidik dan tenaga pendidik dapat memilih dan memilah metode, media, sumber belajar, sarana, serta waktu pembelajaran yang sesuai dengan tahapan usia dan tumbuh kembang anak yang sesuai dengan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang standar PAUD. Adapun bentuk parenting yang dapat dilakukan guna mewujudkan kesepahaman antara pendidik dan orang tua dalam mendidik. Yang pertama, melibatkan orang tua di kelas sebagai peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara 1 kali dalam 6 bulan. Dan memberi penyuluhan tentang mendidik anak dengan secara tepat, sesuai dengan pertumbuhan dan pengembangan anak. Ini dapat dilakukan sebanyak 1 kali dalam sebulan. Dan juga bentuk lain yang sesuai dengan situasi dan kondisi, baik lembaga maupun orang tua. Lalu yang terakhir adanya untuk lebih mengoptimalkan kualitas pembelajaran dalam pelaksanaan dapat melibatkan lembaga yang berkompeten seperti Dinas Pendidikan, Hikmat PAUD, IG, KTI, atau lembaga yang berkaitan. Lalu, layanan kesehatan gizi pada anak meliputi kesehatan badan dan kesehatan gigi. Memeriksa kesehatan badan 2 kali dalam sebulan, kesehatan gigi 4 kali dalam sebulan. Lalu memberikan vitamin dan vaksinasi dan dilakukan oleh tenaga medis. Lalu PAUD dapat bekerjasama dengan bidan, dokter, dan dinas kesehatan atau puskesmas terdekat.
Lalu ada gizi seimbang. Di sini ada gizi seimbang, yang mana asupan gizi seimbang sebaiknya diberikan secara berkala minimal 1 kali dalam seminggu. Lalu menu yang diberikan sebaiknya bervariasi, terjangkau, disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Namun tetap memenuhi kebutuhan gizi. Lalu, lembaga PAUD dapat berkonsultasi dengan ahli gizi dari Dinas Kesehatan yang terdekat. Lalu orang tua dapat memanfaatkan potensi yang ada di sekitar untuk memberikan gizi pada anak. Deteksi dini tumbuh kembang anak atau DDTK. Yang pertama ada apa sih itu deteksi tumbuh kembang anak? Yaitu deteksi tumbuh kembang anak harus dilakukan oleh lembaga PAUD untuk menyadari sendiri mungkin menyimpangnya pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Kegiatan apa saja yang ada di DDTK, yaitu yang pertama pengukuran berat badan, tingkat badan, lingkar kepala, deteksi perkembangan anak, emosi anak, gangguan bicaranya, dan gangguan pada pendengarannya. Pelaksanaan DDTK yaitu dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan yang terlatih, dan juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan atau Puskesmas, dan dilakukannya 1 kali dalam 1 bulan atau secara berkala sesuai dengan usia. Apa sih itu PHBS? PHBS merupakan salah satu aspek yang sangat menunjang kesehatan anak. Pendidik dan dapat mengajarkan, memberikan keteladanan. Pendidik dapat mengajarkan, memberi keteladanan dan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kegiatan sehari-hari. Laksanakan PHBS. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, tidak jajan sembarangan, mandi dan gosok gigi 2 kali sehari, buang air besar dan kecil di toilet, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan, dan olahraga secara teratur. Bagaimana sih kalau PHBS di rumah? PHBS yang di rumah dapat memelihara kebersihan dan kesehatan pribadi dengan baik, minum dan makan makanan yang sehat, memelihara kesehatan lingkungan, tersedianya air bersih serta tempat membuang sampah dan air limbah, dan menjaga kebersihan kesehatan kamar mandi, jamban atau WC. Pengasuhan dan perawatan. Adapun di sini tentang pengasuhan dan perawatan di dalam pembahasan holistik dan integratif. Apa sih pengasuhan dalam holistik dan integratif? Yang pertama adalah salah satu kebutuhan esensi atau anak yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua, tingkah laku dan praktik pengasuhan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan makan, menjaga kesehatan, memberi stimulasi, dukungan sosial, dan lain-lain. Apa sih ciri-ciri pengasuhan? Ciri-ciri pengasuhan yang pertama ada hubungan kasih sayang, keletakan atau keerakan hubungan yang tidak terputus, interaksi yang memberikan rangsangan, hubungan dengan 1 orang pengasuh, melakukan pengasuhan anak di rumah. Lalu perawatannya bagaimana? Perawatan yang pertama adalah perawatan hendaknya dilakukan sejak masih usia dini, melalui perawatan yang baik, pertumbuhan dan perkembangan yang dapat berkembang secara optimal. Yang ketiga, perawatan yang perlu dilakukan oleh orang tua diantaranya adalah perawatan kesehatan, fisik, lingkungan, dan perawatan lainnya. Perlindungan anak usia dini. Anak memiliki hak
yang sama dengan orang dewasa, memiliki hak yang harus dihargai dan harus dilindungi. Dalam undang-undang yang mengatur anak tentang hak anak ada dua, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak. Tujuan perlindungan anak menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan. Hal yang perlu mendapat perlindungan dari kekerasan fisik, mental, diskriminasi, eksploitasi, human trafficking, dan tindakan asusila lainnya. Solusi apa sih yang dapat kita tangani pada kasus seperti ini? Yaitu sosialisasi lembaga PAUD atau pendidik orang tua serta masyarakat. Yang kedua, mengadakan seminar orientasi sarasehan, kunjungan rumah atau bentuk lainnya. Yang ketiga, kerjasama antar lembaga PAUD dengan lembaga perlindungan anak atau LPA. Lalu Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia atau YKAI dan lembaga terkait lainnya. Parenting. Di sini ada parenting. Apa sih itu parenting? Parenting atau pendidikan keorangtuaan bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orang tua dengan cara mendidik, merawat, dan mengasuh anak di usia dini dengan tepat. Kegiatan parenting diharapkan dapat mewujudkan adanya keselarasan atau sinkronisasi antara pendidik dan orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak. Ada beberapa jenis parenting yang harus dilakukan oleh seorang pendidik ataupun orang tua. Yang pertama yaitu pertemuan orang tua. Yang kedua, kelas orang tua. Yang ketiga, keterlibatan orang tua di kelas. Yang keempat, lalu keterlibatan orang tua pada kegiatan di luar kelas. Yang selanjutnya, kunjungan ke rumah peserta didik. Yang terakhir ada konsultasi dengan ahli yang terkait dengan anak usia dini. Yang selanjutnya, kegiatan pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD holistik. Yang pertama ada monitoring, dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun atau tidak. Yang kedua dari monitoring ini adalah kegiatan monitoring dapat dilakukan minimal 3 bulan sekali. Yang kedua adalah supervisi. Supervisi dapat memberikan masukan atau membantu memecahkan berbagai masalah dan hambatan yang dialami oleh lembaga ataupun pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan PAUD holistik dan integratif. Yang ketiga ada evaluasi. Ada tiga yang tercangkup dalam evaluasi ini. Yang pertama ada melakukan kegiatan ini dapat diketahui pada apakah lembaga PAUD cukup berhasil atau kurang berhasil dalam penyelenggaraan program PAUD holistik dan integratif. Yang kedua, hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga ada evaluasi dapat dilakukan pada akhir semester dan akhir tahun pembelajaran. Yang keempat dari kegiatan pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD holistik ini adalah pelaporan. Pelaporan yang pertama adalah dilakukan secara tertulis oleh lembaga PAUD pada akhir semester atau akhir tahun pembelajaran.
Yang kedua adalah pelaporan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga PAUD dalam menyelaksanaan program, digunakan sebagai umpan balik bagi pengambil kebijakan dalam mengutamakan program-program matang agar lebih efektif dan efisien. Di sini ada tindak lanjut penyelenggaraan PAUD holistik dan integratif. Yang pertama adalah memperbaiki kekurangan yang terjadi selama penyelenggaraan. Yang kedua adalah menjaga konsisten dalam penyelenggaraan yang artinya gimana? Menjaga keberlangsungan program tersebut. Yang ketiga ada siap menjadi PAUD holistik dan integratif percontohan bagi lembaga-lembaga PAUD lainnya. Lalu ada juga keholistikan berdasarkan standar PAUD. Yang pertama ada melakukan stimulan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak. Mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif. Yang ketiga, yang terakhir yaitu mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada anak. Kurikulum PAUD holistik integratif yang ada 3, yaitu pelayanan. Yang pertama yaitu pelayanan yang holistik, pemenuhan atas kebutuhan anak usia dini atau TK dari 4 sampai 6 tahun yang dilayani secara esensial, utuh dan terpadu melalui pelayanan dan sistematik dan terencana mencakup pelayanan kesehatan gizi, pengasuhan, perlindungan, dan rangsangan pendidikan. Yang kedua adalah pelayanan yang tidak diskriminatif, yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan anak dari 4 tahun sampai 6 tahun tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, suku, dan agama, dengan tepat memperhatikan 4 prinsip hak anak, yaitu kepentingan terbaik untuk semua perkembangan kelangsungan hidup, menghargai pendapat dan non-kriminasi. Yang ketiga yaitu berbasis budaya yang konstruktif, yaitu pemberian layanan anak usia dini 4 sampai 6 tahun dengan mengalih budaya-budaya lokal yang konstruktif dalam membentuk pelayanan kegiatan bermain anak. Kurikulum PAUD holistik integratif ini adalah good governance, yaitu adanya koordinasi dan kerjasama lintas sektoral serta mengintegrasikan antara institusi pemerintah, lembaga penyelenggaraan layanan, dan organisasi yang terkait baik lokal, nasional maupun internasional. Yang kedua adalah berorientasi pada kebutuhan anak. Kegiatan ini mempelajari pada anak harus senantiasa berorientasi pada kebutuhan anak. Yang ketiga adalah belajar melalui bermain, menggunakan media edukatif dan sumber belajar yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Kurikulum PAUD holistik integratif masih di seputar kurikulum ya teman-teman. Lingkungan yang kondusif, lingkungan harus diciptakan sedemikian rupa sehingga menarik dan menyenangkan dengan memperhatikan keamanan serta kenyamanan yang dapat mendukung kegiatan belajar melalui bermain. Lalu ada juga menggunakan pembelajaran terpadu. Pembelajaran di TK harus menggunakan konsep pembelajaran terpadu yang dilakukan melalui tema yang dibangun harus menarik dan dapat membangkitkan minat anak dalam bersifat konseptual. Lalu ada juga mengembangkan berbagai kecakapan
hidup yang dilaksanakan sebagai pembiasaan, mengembangkan keterampilan hidup dalam dilakukan melalui berbagai proses pembiasaan. Hal ini dimaksud agar anak belajar untuk menolong diri sendiri, mandiri dan bertanggung jawab serta memiliki kedisiplinan. Lalu pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi, pelaksanaan stimulasi pada anak usia TK jika dimungkinkan dapat memanfaatkan teknologi untuk melancarkan kegiatan misalnya HP, radio, televisi, komputer. Bermanfaat teknologi informasi dalam kegiatan pembelajaran dimaksud untuk mendorong anak menyenangi pembelajaran. Lalu ada juga ini yang terakhir, pembelajaran bersifat demokratis. Pembelajaran yang bersifat demokratis ini adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir, bertindak, berpendapat, serta berekspresi secara bebas dan bertanggung jawab. Jenis-jenis pembelajaran bahan ajar PAUD, holistik dan integratif atau model pembelajaran. 5. Model pembelajaran holistik integratif dalam PAUD. Yang pertama adalah model pembelajaran klasikal, yaitu suatu pembelajaran di mana dalam waktu yang sama kegiatan dilakukan oleh seluruh anak sama dalam satu kelas. Yang kedua adalah sarana pembelajaran berbasis dan kurang memperhatikan minat anak secara individu. Yang kedua, adanya model pembelajaran kelompok dengan kegiatan pengaman. Dalam pembelajaran ini, anak dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Yang kedua adalah dalam satu pertemuan anak harus menyelesaikan 2 dan atau 3 kegiatan dan secara bergantian. Yang ketiga ada mode pembelajaran berdasarkan sudut kegiatan. Dalam pembelajaran ini mode pembelajaran berdasarkan sudut kegiatan merupakan pusat kegiatan. Yang kedua ada alat-alat kegiatan yang disediakan lebih bervariasi, sering digantikan sesuai dengan tema dan subtema. Yang keempat dari jenis pembelajaran bahan ajar PAUD ini adalah model pembelajaran area. Dalam mode ini memberikan kesempatan pada anak dalam memilih atau menentukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Lalu dalam mode ini juga mempelajari bahwa untuk memenuhi kebutuhan anak dan menghormati keberagamaan budaya serta mengenalkan pada pengalaman belajar bagi setiap anak. Yang terakhir adalah mode pembelajaran berdasarkan sentra. Dalam metode ini dilakukan dalam lingkaran dan sentra bermain. Guru bersama anak duduk dengan posisi melingkar dan saat dalam lingkaran, guru memberikan pijakan pada anak sebelum dan sesudah bermain. Dan dalam bentuk sentra setiap hadis disesuaikan dengan jumlah kelompok anak TK. Keterpaduan kurikulum bermain kreatif ada beberapa di sini, yaitu kalau menurut dan Kokar di tahun 2000, filosofi kurikulum bermain kreatif didasarkan pada 4 pelayanan, yaitu ada pembangunan kemampuan sosial dan emosional, yang kedua ada anak belajar untuk berpikir, yang ketiga ada pengembangan kemampuan fisik, yang terakhir ada anak berkembang dengan pengaruh budaya. Yang terakhir adanya keterpaduan kegiatan bermain dan permainan. Di sini ada beberapa, yaitu kreasi terhadap objek atau object creation. Yang kedua ada cerita bersambung. Yang ketiga ada permainan drama kreatif. Yang keempat ada gerakan kreatif. Yang terakhir ada pertanyaan kreatif. Baik, itulah presentasi dari saya.
Mungkin banyak sekali kekurangan dari saya. Saya mohon maaf jika ada yang salah atau apa. Silahkan komen dan kita perbaiki sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.